Bencana banjir dahsyat terjadi pada Selasa 25 November lalu di sejumlah wilayah di utara Sumatera. Ratusan ribu rumah hancur. Sejumlah jembatan dan jalan terputus, sementara jumlah korban tewas nyaris mencapai 1.000 orang. Data BNPB pada Kamis 11 Desember sudah tercatat 990 orang akibat bencana ini. Dampak kerusakan yang tersisa usai banjir seakan menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir saat itu. Seperti yang kami rekam di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Desa itu porak-poranda meski 2 pekan banjir berlalu. Untuk di 2 minggu pasca banjir ya, terutama itu memang udah kelihatan banget ya, banyak yang sakit-sakitan, yang demam tinggi, kemudian kutu air, kemudian pokoknya sakit gatal-gatal, penyakit kulit lah. Terus yang anak-anak kecil itu mencret, flu, batuk kayak gitu. Saksi bisu dahsyatnya banjir Sumatera juga terekam di Pidijaya, Aceh. Bangunan sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 yang terletak di Desa Senong, Kecamatan Merah 2, lenyap disapu banjir. Di lokasi tempat madrasah berada kini telah menjadi sungai. Ratusan murid madrasah tersebut hingga kini belum mendapat tempat untuk kembali sekolah. Dan kita lagi memikirkan pada saat ini untuk lokasi tanahnya yang harus dibebaskan dan sebagai tempat relokasi madrasah tersebut. Penderitaan panjang akibat dampak banjir Sumatera tentulah sulit ditebus oleh apapun. Terlebih diperkirakan kerugian akibat banjir ini mencapai puluhan triliun rupiah. Sejauh ini berbagai pihak menyebut bencana banjir di utara Sumatera bukan hanya soal cuaca. Menurut pakar tata kelola air Universitas Indonesia Firdaus Ali, kerusakan yang begitu dahsyat dampak dari banjir Sumatera karena akibat penggundulan hutan. Tidak adanya akar pohon yang menahan air hujan menjadikan air banjir bak tsunami yang turun dari tempat ketinggian. Yang sangat mengejutkan teman-teman saya di luar negeri, di Amerika, bahwa sepertinya hanya di Indonesia dan pernah di Afrika bahwa ketika cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, kemudian yang mengalir ke hilir itu adalah batu, kayu, ya, dan lumpur. Ya, di kita memang terjadi denominasi lah kayuan. Artinya apa? Vegetasi kita di hulu betul-betul sangat hancur sekali. Ya, saya menjelaskan ke mahasiswa saya ya. 1 meter kubik air yang ada di ketinggian 2.500 dpl di atas muka laut ya, ketika kemudian energi kinetik ini turun ke bawah dengan kecepatan tinggi, daya rusaknya 1000 kali. Bayangkan 1 meter kubik. Kerusakan hutan memperparah bencana banjir di utara Sumatera memang menjadi fakta yang sulit dipungkiri. Masyarakat pun mendesak pemerintah mengambil langkah tegas memproses hukum setiap perusahaan yang terlibat dalam penggundulan hutan. Terakhir pada Jumat 12 Desember, Presiden Prabowo yang kembali mengunjungi Aceh Tamiang juga telah meminta pemerintah daerah mengawasi penebangan hutan di wilayah mereka. Sementara itu, Bareskrim Polri juga mulai melakukan penyelidikan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga terlibat penggundulan hutan. Salah satunya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam rilisnya pada Rabu sore, Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, dari data yang diperoleh penyidik, sedikitnya ada 110 bukaan lahan yang berada di hulu Sungai Aek Garoga. Bukaan lahan ini diduga menjadi sumber gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Bicara soal penggundulan hutan atau deforestasi di wilayah hulu lokasi banjir, sebenarnya banyak diungkap sejumlah lembaga pemerhati lingkungan. Salah satunya pemerhati lingkungan Global Forest Watch. Dalam peta satelit yang mereka kumpulkan terlihat perubahan luasan hutan dari tahun ke tahun yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.